Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kita kasih tahu rahasia firman Tuhan. Bukannya mereka bertobat, malah buat nyeker-nyeker kita kan, buat nyerang kita. Ya kan? Itu kan mutiara kita, itulah barang berharga kita yang kita berikan kepada mereka, kita share kepada mereka. Nah, kalau kita lihat ya, orang datang ke sini nanya 1-2 pertanyaan, saya harus tahu ini orang mau cari mati atau mau cari ribut atau mau cari kebenaran. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kan kita ngerti, Pak. Gitu. Oke, ini ada Ilham dulu. Kita silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Pastor atas kesempatannya. Saya mohon penjelasan saja satu ayat di 1 Korintus 4, terutama ayat 20, Pastor, yang berbunyi, sebab kerajaan Allah bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, minta tolong Pastor, mungkin bisa memperluas wawasan bagi saya pribadi dan untuk semua yang ada di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih Pak Pastor. Ya, kerajaan Allah itu bukan cuman perdebatan saja, ya, tapi ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menggerakkan orang-orang, kuasa yang membuat perubahan, ya kan? Apa yang kita lakukan di dalam komunitas kita, ya, adalah kuasa, ya. Kita memberi makan orang-orang. Dari mana kuasa itu? Ya kan? Apakah bisa YouTubers lain menggerakkan seperti yang kita lakukan di sini? Nggak bisa. Ya, belum ada yang melakukannya. Ya kan? Bagaimana kita secara rutin tiap malam ya menggerakkan komunitas ini ratusan orang jumlahnya. Ya kan, untuk kasih makan orang. Nah, ya kan? Itu kuasa. Bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang berkekurangan. Ya kan? Bahkan kita sekarang punya yayasan Embun Pagi, ini masih diurus, rekening banknya belum buka-buka. Ya, dulu udah tanggal 18 lagi ya. Saya nggak tahu nih Bu Vivin ada di sini nggak ya Bu Vivin ini? Bu Vivin sama Bu Vivin, Bu Yanti masuk nggak nih? Bu Yanti nggak masuk nih ya. Bu Vivin masuk. Bu Vivin lagi di Baduy ini. Kita bisa nggak ya nih ya bikin, ini udah tanggal 18 sih, saya pengen sekali bisa bagi-bagi sesuatu ya. Kalau nggak bisa buat Natal ya kita buat tahun baru ya. Bisa tahun baru kan ini kan libur Natal juga. Tapi sebenarnya kalau bisa mereka punya sepatu baru, saya pengen sekali kita bisa gerakan komunitas itu ya. Kita tahun ini kita belum bikin program apapun ya untuk Natal ini. Kita bisa apa namanya bikin sesuatu ya untuk orang-orang miskin ini. Itu yang saya pengen ya. Kita ini berdampak. Gitu ya Pak Ilham ya. Jadi Natal itu apa namanya? Itulah namanya kerajaan, bukan cuma debat kusir doang di YouTube. Debat kusir, lalu hasilnya apa? Nah, komunitas kita debat kusir, hasilnya kita membela orang-orang yang lemah. Kita kumpulkan dana buat orang-orang yang sedang tertindas. Tapi bukan buat cari duit, buat belikan mereka mobil mewah, bukan ya. Begitu ya, kita nggak mau bikin baik, begitu. Pak. Terima kasih Pastor. Maksudnya itu simpel sekali itu ya. Kita semua kalau sudah mengalami, ya Embun Pagi kemarin ya, Embun Pagi kemarin yang hari Sabtu pagi ya, Anda nonton. Kalau kita ada kerajaan Allah datang dalam hidup kita, maka kerajaan Allah itu akan menggerakkan semua kehidupan ya. Kalau ada kerajaan Allah dalam hidup kita, maka kita mengadakan pemulihan bagi orang-orang lain, saudara ya. Lanjut ya. Oke, sebentar lagi ya, 10 menit lagi kita lanjutkan ya. Ini kok tumben ini nggak ada yang bertanya nih hari ini nih. Siapa lagi nih? Ini Pak Kuryake kemana? Biasanya nanya rajin nih Pak Kuryake nih. Bang Ardo mana nih Bang Ardo?
Kalau nggak ada lagi, oh nih Pak IMM nih, Pak IMM silakan. Shalom. Ya, Shalom shalom. Nabi. Iya, Pak Malaikat. Shalom Nabi ke-26. Saya Iya. ini baca Alkitab itu jadi geli Nabi. Mohon petunjuk sama Nabi. Jadi saya mau baca itu Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Nah, anjing lagi. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Babi lagi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menyerangmu. Betul. Nah, ini Nabi, saya mohon petunjuk anjing sama babi. Kalau saya Alkitab itu ada tulisannya ayam sama kambing nanti diharamkan. Terus anjing, babi, ya kalau saya berpikir begini, kita ini sudah memberikan sesuatu yang kudus kepada babi-babi itu, dan babi-babi itu sekarang ini ganti menyerang kita. Nah, makna dari ayat itu apa, Nabi? Mohon dijelaskan Ya. Anjing sama babi. Najis Itu- semua itu. Itu sebenarnya ya lagi cerita tentang perdebatan teologis. Sebentar, ini ada yang bagus nih, Makmur Muli. Hasil dari debat kusir, kolam renang, kalah nih Pak Paul. Enggak dong. Kalau saya kan hasil perdebatan saya kan tiap malam kita kasih makan orang, ya kan? Kita udah kumpulin 10 miliar ya. Setelah 10 miliar, oh, nggak kalah. Hanya peruntukannya bukan buat saya pribadi, saya nggak mau, ya kan? Mengapa? Karena saya cukup. Karena saya hidup di sini di dalam kecukupan, ya, bahkan kelimpahan. Jadi saya nggak boleh serakah, ya, gitu ya. Kalau saya dikasih lebih, ya, kalau saya ada lebih, saya pasti share ke orang lain, ya, karena rasa cukup itu penting ya, saudara ya, rasa cukup. Kalau hasil debat kusir kolam renang sama utang ya di koperasi ya itu. Nah, sekarang balik lagi tadi ya, mengapa kita jangan kasih mutiara? Kemarin kalau kita lagi cerita mutiara itu apa sama barang berharga? Yesus waktu cerita mutiara dan barang berharga itu adalah cerita tentang keselamatan, ya kan? Keselamatan itu kan kita beritakan. Nah kadang-kadang ya kalau orang berdebat dia sok pengen ngajari orang lain. Yang kita aja itu anjing dan babi, saudara. Ya, itu orang-orang para polemikus Islam ini. Anda kasih satu materi, ya, dia nggak membuat itu bertobat, tapi malah buat apa? Buat nyerang kita, saudara. Iya, betul. Ya kan? Buat nyerang kita. Nggak bikin dia bertobat, tapi malah buat nyerang. Nah itu namanya. Nah kalau zaman Yesus waktu itu pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, makanya Yesus selalu ngomong dalam perumpamaan supaya jangan dikasih rahasia. Satu rahasia itu buat nipu orang, malah buat nyerang balik. Udah kamu seininya aja, sedapatnya saja. Gitu. Maksudnya Ya, seperti itu. dan Karena akhirnya malah buat debat kusir, terus malah buat nyerang-nyerang tak karu-karuan. iya. Makanya kita jangan melakukan perdebatan. Kita lihat orang, saya lihat ya, kalau saya debat, kenapa saya nggak mau banyakin keluar? Pak Malaikat belum ikut kelas evangelis, Pak Malaikat harusnya ikut nih, ikut kelas evangelis nih. Ya, kenapa saya nggak banyak cerita? Saya kalau sama orang Islam debat, saya nanya, kalau dia belum jawab, tak kejar terus sampai dia jawab. Dia kudu jawab yang saya nanya. Kalau dia nanya pasti terjawab. Dan saya malas bahas-bahas Al-Quran. Saya lebih suka dia nanya Alkitab saya. Tetapi untuk saya tahu dia ngerti apa enggak, saya tanya dia. Kalau dia nggak mau jawab, tak kejar terus. Biasanya orang ini nggak mau jawab. Ganti topik, Iya. lompat-lompat. Nah, tak kejar terus, saya nggak mau ganti topik. Intinya Sekalian tak Alkitab, anjing-anjingin, tak babi-babiin. Iya, betul. Dan saya sudah lama ikut dengan rombongan Ini Nabi benar ya Pak Andreas teh, Dani Rumanan. Kita kasih tahu rahasia firman Tuhan, bukannya mereka bertobat, malah buat nyeker-nyeker kita kan, buat nyerang kita. Ya kan? Itu kan Ya. mutiara kita, itulah barang berharga kita yang kita berikan kepada mereka, kita share ke mereka.
Ya. Nah, kalau kita lihat ya, orang datang ke sini nanya 1-2 pertanyaan, saya harus tahu ini orang mau cari mati atau mau cari ribut atau mau cari kebenaran. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kan kita ngerti, Pak. Gitu. Iya. Dan banyak nabi, saya tetap konsisten karena membukakan pikiran Indonesia bahwa selama ini juga di antara kita itu banyak gerombolan basah, barisan sakit hati. Jadi diserang kanan kiri, dan saya sering melihat dari kontennya Nabi 26, terutama dengan kasusnya MKC yang terakhir itu, dengan pendeta Lubis itu ceritanya salah semua, karena saya sendiri yang dalam rombongan ini ngerti jelas. Jadi itu pemutarbalikan seolah-olah Nabi ke-26 itu bermain-main. Saya bilang enggak. Selama ini diakonia dan lain sebagainya, tetap kita jalan dan manis-manis dan tambah anggota yang tulus ikhlas, biarpun enggak banyak tapi ada. Itu Nabi. Jadi semoga Tuhan Yesus selalu memberkati orang-orang yang berjalan pada kehendaknya. Suara saya hilang atau suara Pak Malaikat yang hilang ya? Wah, Pak Paul kayaknya tadi. Nabi. Suaranya Nabi yang Suara Pak Paul tadi. Iya. Oke, Pak Malaikat, luar biasa. Iya, banyak yang dipelintir-pelintir Nabi. Sudah, yang penting Nabi 26 eksis, berjalan dan selalu diberkati bersama dengan keluarga dan rombongan-rombongan. Amin. Amin. Ya, oke. Pak HW, silakan Pak HW. Ya Pak, saya mau bertanya, ada soal yang di bawahnya ayat yang tadi Pak Michael tanya juga ada, tapi saya bacanya dari Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apakah ini berlaku untuk semua orang, Pak? Maksud saya bukan anak-anak Kristen, maksud saya bukan anak-anak Allah, tapi bagi semua orang semua manusia yang ada di dunia ini. Apakah begitu? Atau ini cuman mencakup anak-anak Allah gitu, Pak? Karena di sini mintalah gitu ya, mintalah. Ada orang yang nggak percaya pun dia minta entah karena dia menganggap dirinya bisa atau gimana, dia juga mendapat, Pak. Gimana tuh? Enggak ya. Dia nggak mendapat tuh, Pak. Dia nggak dapat. Jadi gini, orang kalau minta, orang mencari ya, dengan ketulusan hati, dia memang mencari kebenaran. Bukan mencari menang, cari benar loh Pak, tapi cari kebenaran loh. Iya, dia akan mendapatkan Pak. Semua pencari kebenaran itu akan mendapatkannya. Ya, karena kalau memang dia tulus, Tuhan akan menampakkan diri kepadanya. Kalau dia tulus hati mencari kebenaran. Masalahnya banyak orang-orang Islam seperti Quraisy Shihab segala macam ya kan. Mungkin merasa sudah benar, ya sudah cukup, nggak mencari lagi, ya nggak dapat apa-apa.
Tetapi misalnya kalau kita lihat Cornelius, ya kan, yang di Kisah Rasul 10, ya kan? Ya. Mereka pencari kebenaran, dia mendapat, Pak. Tuhan akan menghampiri dia. Saya kok yakin sekali ya, makanya Sang Buddha segala macam. Mereka pencari kebenaran, yang ngotot cari kebenaran. Dia mencari makna kehidupan, ya kan? Di dalam perenungannya dia nggak tahu itu apa, tapi dia mendapatkan mungkin sebagian, ya kan? Nah, beda dengan Islam. Kalau Islam itu bukan kebenaran. Islam itu adalah sebuah pembenaran dari sebuah aksi politik. Nah, itu bedanya itu. Makanya orang-orang sampai kapanpun tidak akan menemukan kebenaran. Karena adalah pembenaran. Mereka itu adalah sebuah pembenaran. Mereka punya ide apa, lalu dibenar. Beredarnya hadis-hadis yang puluhan ribu itu juga dari pembenaran-pembenaran. Ganti penguasa ya ganti hadis. Nanti mereka tinggal bayar sama dewan hadis itu kan. Nanti tinggal, oh ya ini hadisnya sahih, apa daif, apa hasan. Tinggal begitu saja. Itu yang terjadi, Pak. Jadi kalau mereka mencari pembenaran, mereka cari sampai ke mana-mana, dasarnya karena pengen membenar ketemu. Tapi kalau dia mencari kebenaran, apa sih yang benar? Dia akan ketemu. Kalau dia carinya bukan kebenaran, tapi carinya buat ngadem-ngademin diri, nah nggak ketemu. Ada orang yang cari buat ngadem-ngademin diri. Ilusi agama itu loh, yang penting saya udah merasa nikmat. Bahkan orang Kristen sendiri berhenti mencari kebenaran. Ya sudah, berhenti dia. Jadi maksudnya Pak Paul, kebenarannya itu kebenaran dari Tuhan ya? Ya, dia benar-benar mencari, dia pengen yang sebenar-benarnya. Yang seperti di Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Okay. Karena buahnya kan selalu damai kan, kebenaran itu kan. Buahnya kan selalu kasih. Buahnya kan selalu mendatangkan sukacita. Buahnya kan selalu mendatangkan damai sejahtera. Selalu mendatangkan kebaikan, murahan hati, dan seterusnya ya. Jadi walaupun dia belum tahu soal Tuhan Yesus, kalau dia mencarikan kebenaran itu, dia akan mendapatkannya, Pak. Masih dia mendapatkannya, Pak. Mendapatkan kebenarannya itu, kedamaiannya itu. Pokoknya pasti dia mendapatkannya. Kalau dia mencari kebenaran ya, masalahnya dia nggak cari kebenaran loh, Pak. Dia carinya ilusi loh, Pak. Yang ngadem-ngademin hati supaya hatinya adem. Iya. Iya. Saya tadi yang nulis lagunya Morning Has Broken itu kan jadi kan di gereja Jerman kan juga sering dengar ya. Nah, itu dia mencari ilusi agama. Dia merasa tenang dengan ilusi agama. Ya kan? Nah, dia pikir kalau udah ngikutin aturan 1, aturan 2, aturan 3, aturan 4, 5 dan seterusnya, terus dia tenang, aduh, aku sudah melakukan sebagian. Pencapaian. Terus dia merasa tenang. Kan orang kan begitu kan? Ya. Orang-orang kan begitu kan? Iya. Bisa juga secara ilusi agama. Karena di dalam agama Kristen kan nggak ada ritual-ritual begitu. Jadi dia nggak akan mencapai itu. Ketenangan dari ilusi agama itu nggak akan dicapai karena nggak ada aturan-aturan. Oh, makan sendoknya harus begini, baru itu nanti dapat pahala. Oh, ceboknya harus pakai 3 batu, nanti dapat pahala. Begitu dia udah cebok pakai 3 batu, alhamdulillah gitu kan. Iya. Begitu dia nanti udah lagi mau. Jadi pencapaian itu dicapai dengan target-target agama, ritual-ritual itu. Begitu dia udah melakukan, dia hafal 100, ya kan? Wah, saya sudah melakukan 99. Ingat orang kaya dalam Matius 23 itu loh, Matius 19 ayat 20, Matius 19. Orang kaya ini berusaha mengejar semua ritual itu, Pak. Betul. Yesus bilang kamu nggak akan dapat, nggak akan bisa. Karena untuk kamu bisa mencapai kesempurnaan, kamu harus lepaskan segala kemilikanmu. Ya kan? Ya, ya. Padahal dia sudah melakukan semua ritual-ritual agama Yahudi loh. Karena tadi ya, pencapaian ritual itu adalah ketenangan batin. Tetapi apakah itu kebenaran? Bukan. Itu ketenangan batin.
ya kan? Oh, kalau saya sudah sedekah, Iya, nah banyak di Pak. Kristen kan kita Begitu. Di Kristen juga ada Pak aturan. begitu. Ya, Di orang Kristen juga ada yang begitu. Kalau sudah Iya. ke gereja hari Minggu, ngerasanya sudah dekat sama Tuhan. Iya, terus udah gitu kalau udah bayar perpuluhan, pokoknya gue nanti dapat berkat yang berlimpah-limpah. Iya. Dia pikir sudah selesai. Iya. Konyol kan? Jadi harus benar-benar kebenaran yang kebenaran ya. Yang buahnya tahu kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kelembutan, penguasaan diri. Ya, Ibu Linda.